Terlebih dahulu kita akan ke Mall Mega Bekasi bersama Eril. Eril, selamat siang. Apakah proses memompa air dari lokasi banjir ini sudah mulai dilakukan? Ya, proses memompa air sudah dilakukan sejak pagi hari, yang dimana memang proses pemompaan ini berlangsung selama 24 jam, yang dikatakan dari manajemen pihak mall tersebut bahwa memang setidaknya ada 8 hingga 10 alat pompa yang dilakukan ataupun yang dikerahkan, yang dimana memang diantaranya adalah milik mall sendiri, lalu kemudian ada milik PUPR, dan selain itu juga ada milik DBM SDA. Dan memang untuk titik-titiknya memang disebar, dan salah satunya adalah yang masih terjadi genangan banjir, yaitu berada di parkiran outdoor yang terjadi. Dan selain itu memang di parkiran outdoor ini sebelumnya pada pukul 6 pagi hari ketinggian air setinggi 30 cm bahkan tembus 40 cm. Namun memang setelah pukul 10 pagi hari tadi ketinggian air mulai surut karena memang sudah dilakukan pemompaan air sekiranya diduga setinggi 20 cm, dan pemompaan air ini akan terus diberlangsungkan karena memang dari pihak manajemen mal sendiri mengatakan bahwa fokus utama dalam 1 minggu untuk perampungan ini adalah terkait dengan pemompaan air, lalu kemudian pembersihan air, dan mungkin bisa ditampilkan oleh juru kamera Andika. Hingga saat ini memang dari beberapa karyawan mal atau pihak mal masih melakukan pembersihan, yang dimana ini merupakan titik yang berada di parkiran outdoor, dan itu adalah salah satu dari pompa air yang dikerahkan dari beberapa titik yang ada di Mall Mega Bekasi ini. Selain itu juga memang masih terlihat kendaraan yang masih belum dievakuasi, dan salah satu kendaraan tersebut juga masih terendam oleh banjir yang setinggi 20 hingga 30 cm yang berada di parkiran outdoor ini. Dan memang jika dilihat pada hari Kamis lalu, beberapa kendaraan, setidaknya ada 4 hingga 5 kendaraan yang sudah dilakukan evakuasi menggunakan mobil derek ataupun towing. Dan saat ini memang belum dapat dipastikan apakah pemilik kendaraan yang masih ada berada di parkiran outdoor Mega Bekasi Mall ini akan melakukan evakuasi ataukah nanti akan menunggu. Namun memang jika dilihat untuk saat ini di parkiran outdoor sendiri, kendaraan akan lebih mudah dievakuasi karena ketinggian air sudah berbeda dengan hari kemarin, yang dimana ketinggian tersebut masih menyentuh 50 bahkan 70 cm. Pada hari pertama memang ketinggian air ini menyentuh hingga 150 cm atau 1,5 meter. Dan selain itu juga dari pihak mall mengatakan untuk area dasar mall sudah surut, yang dimana memang untuk saat ini hanya sisa-sisa lumpur yang nantinya akan dibersihkan. Selain itu juga memang nantinya pihak manajemen mall akan berkoordinasi dengan pihak damkar. Hal ini bertujuan untuk melakukan pembersihan sisa-sisa lumpur karena memang banjir ini berasal dari Kali Bekasi yang meluap sehingga terjadi banjir yang terjadi pada beberapa hari lalu. Selain itu juga memang sejak pukul 10 pagi para tenan yang ingin melakukan evakuasi barang dagangan mereka sudah hadir, yang dimana hal ini juga berlangsung sudah beberapa hari lalu. Dan selain itu juga memang mereka dibatasi untuk melakukan akses ke dalam mal tersebut. Hal ini untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan dari mal. Dan selain itu juga memang untuk mal yang berada di Bekasi ini akan berhenti dalam beberapa hari ke depan karena memang difokuskan untuk melakukan pembersihan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan dari pihak mal, tidak menginginkan adanya hal yang tidak diinginkan, karena memang untuk lantai dasar sendiri pada hari pertama banjir ini cukup terendam sehingga ini cukup membahayakan jika terjadi operasional yang dilakukan. Vidi. Baik, terima kasih Eril Wiranata dari Mall Mega Bekasi. Saudara, kita akan ke SMA 21 Bekasi. Ada Putu di sana. Putu, apakah proses bersih-bersih sudah selesai siang ini? Ya, Vidi dan juga saudara, sampai dengan saat ini proses bersih-bersih terutama terkait dengan bagaimana menghilangkan lumpur dari area-area kelas ini masih terus dilakukan. Saya akan mengajak Anda, Vidi dan juga saudara, untuk melihat bagaimana situasi terkini di SMA Negeri 21
Kota Bekasi. Kalau Anda melihat begitu ya, aksi bersih-bersih ini masih terus dilakukan, di mana tadi sebelumnya memang meja, kursi ini masih berada di dalam, sekarang sudah berhasil dikeluarkan, tapi memang masih disortir terlebih dahulu, mana meja-meja yang masih bisa digunakan, mana yang tidak bisa digunakan. Kemudian juga kalau Anda lihat jauh ke sana itu ada siswa-siswa, kemudian juga ada bantuan dari Basnas, tadi ada dari TNI juga yang ikut membantu siswa dan guru dari SMA Negeri 21 Kota Bekasi untuk memindahkan barang-barang ke tempat yang lebih luas begitu, sehingga area ruang kelas ini bisa kemudian dibersihkan dari lumpur-lumpur. Anda bisa melihat juga bagaimana kemudian sarana prasarana di SMA Negeri 21 Kota Bekasi ini betul-betul luluh lantah begitu ya, tidak hanya lemari, kemudian juga ada kertas-kertas, buku-buku, bahkan alat penunjang lain seperti laptop, komputer ini juga rusak begitu karena terkena air, banjir, kemudian juga terkena lumpur sehingga tidak bisa kembali digunakan. Salah satunya yang saat ini saya pegang, Vidi dan juga saudara, ini merupakan buku pelajaran bagi siswa kelas 12 atau kelas 3 SMA yang seharusnya pada pekan depan ini mengikuti ujian tahap akhir atau kalau kita biasa sederhanakan begitu ujian sekolah. Tapi memang seperti misalnya buku ini saja, ini betul-betul sudah basah, terkena lumpur dan tidak bisa digunakan kembali. Ini bukan hanya ada satu, tapi hampir seluruhnya. Kalau Anda jauh lihat ke belakang, ini sebetulnya adalah area atau lapangan untuk berolahraga, begitu Vidi dan juga saudara. Tapi berubah seketika begitu, dipenuhi oleh kursi-kursi, bangku sekolah, meja dari ruang guru dan lain sebagainya. Karena memang semuanya ini terkena lumpur. Ini juga yang menarik, Vidi dan juga saudara, aksi bersih-bersih ini bukan hanya kemudian dilakukan oleh pihak luar, tapi dari pagi hari tadi, dari jam 6 pagi saya ada di sini sampai dengan saat ini, baik itu guru, kemudian juga siswa-siswa, ini turut membantu proses bersih-bersih. Salah satunya, tadi saya berbincang dengan Fatin. Betul ya? Coba kesini sebentar Fatin. Ini saya lihat dari tadi ikut bersih-bersih, ini kelas 12 ya Fatin? Ya, saya kelas 12. Oke, nah ini kan harusnya pekan depan itu ujian. Sebetulnya Fatin udah ada persiapan khusus, udah siap kalau misalnya pekan depan ujian atau gimana? Ya, saya dulunya udah belajar, kayak udah mau mempersiapkan buat ujian, dikarenakan ada bencana banjir, jadi saya kayak belum siap lagi untuk mengikuti, dikarenakan yang pertama mungkin dari fisik ya, terus abis itu seragam-seragam saya juga terkena banjir ya. Oke, berarti rumahnya Fatin ini ada di sekitar sini terdampak banjir juga? Ya, rumah saya di belakang. Ya, hampir mau dua lantai. Oh, banjirnya kemarin. Ya. Jadi semua peralatan sekolah, seragam itu hanyut ke bawah hanyut banjir? Karena arusnya kencang banget ya. Saya hampir nggak bisa nyelamatin seragam saya. Oke, baik. Ya. Nah, ini kan ada harusnya kan ada pekan depan nih ujian, tapi kan ada pilihan begitu, ada opsi tadi nanti diundur begitu. Ada harapan khusus begitu, apakah pengen cepet-cepet atau pengen apa sih kebutuhan Fatin sekarang? Harapan saya ke depannya semoga ini cepat selesai ya, sehingga ujian kelas 12 tuh terlaksana di SMA Negeri 21 Kota Bekasi ini. Harapan saya sih cuma itu saja. Oke, baik. Ya. Terima kasih Fatin. Semoga ini bisa lekas dibersihkan. Jadi Fatin juga bukan fokus hanya bersih-bersih tapi juga bisa istirahat dan belajar. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan Kompas TV. Tadi Vidi sudah disampaikan bahwa memang kendala utama dalam waktu dekat kebutuhan tentu saja ini prioritas adalah untuk anak kelas 3, di mana anak kelas 3 ini seharusnya melaksanakan ujian akhir. Tapi tadi saya juga sempat berbincang begitu dengan Kepala Dinas Provinsi, Dinas Pendidikan begitu ya, menyampaikan dari Jawa Barat nantinya akan ada dua hal yang kemudian dilakukan. Pertama adalah menunda ujian akhir tadi yang seharusnya dilaksanakan pekan depan, ini ditunda menjadi bulan depan. Kemudian juga status sekolah ini yang sebenarnya ini masih sewa begitu, bukan hak milik dari sekolah ini sendiri, nantinya akan dipindahkan ke lokasi yang terbebas dari banjir. Kemudian tadi juga proses peninjauan lahan ini sudah dilakukan dan anggarannya akan berangkat dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi kita nantikan bagaimana
bagaimana kelanjutannya, tapi satu hal yang pasti namanya anak sekolah ya harus belajar dan juga harus bisa bermain juga. Keselamatan nomor satu, gedung ini yang kita lihat masih disanggah oleh baja-baja ini juga seharusnya tidak boleh seperti itu supaya selain bisa belajar dengan nyaman, fokus begitu ya, tapi keselamatan anak-anak ini juga menjadi perhatian yang harus dijawab begitu oleh pemerintah dan pemerintah harus hadir. Kembali ke Anda di studio Vidi. Baik Putu, terima kasih. Semoga proses belajar mengajar di SMA 21 Bekasi ini cepat terlaksana kembali dan banjir atau sisa-sisa banjir segera dibereskan. Putu, terima kasih, dan juga tadi ada Ariel Wiranata dari Mega Mall Bekasi. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi hujan deras yang mengguyur Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah sejak Kamis menyebabkan sebuah tebing longsor. Akibatnya 3 rumah rusak berat. Dan juga ada informasi soal harga bahan pokok. Di sejumlah daerah harga kebutuhan pokok berangsur turun. Di Madiun, Jawa Timur, harga daging ayam potong turun dari harga Rp36.000 per kilogram, kini dijual Rp33.000 hingga Rp34.000 per kilogram.